Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Fanya Celia dapat menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali karena kita akan membahas tentang penyesuaian UKT dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh yang katanya ini digadang-gadang turun. Nah, dan ini memang katanya menimbulkan banyak keresahan terutama dari penerima manfaat beasiswa. Oleh karena itu kita akan membahas lebih detail dan lebih lanjut bersama dengan Dr. Zuhrotul Marah selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa Dr. Zuhro, apa kabar? Alhamdulillah baik ya dokter baik. Ya. Iya Mbak Angel. Dokter, gimana nih dokter? Kan ada banyak penerima manfaat yang meresahkan karena adanya penyesuaian UKT yang katanya turun dari 7 juta menjadi 2,5 juta serentak disamaratakan. Bagaimana dokter? Oh iya, ya memang di 2025 kemarin kita kan bahas anggaran 2026 ya Mbak Kom. Nah itu ada wacana begini, untuk kuantitasnya penerima beasiswanya itu kita tambah. Ya karena apa? Yang daftar itu kan banyak nih Mbak, sementara kuota kita terbatas. Bagaimana kalau kemudian diperbanyak, cuma kita juga hitung-hitungan kalau itu diturunkan UKT-nya sama yang lainnya, kan ada uang bulanan itu Mbak, terus kemudian ada uang per semester. Kalau yang lama itu uang bulanannya ada 500.000 per bulan, kemudian diturunkan jadi 300, terus ada per semester yang 750 itu sudah tidak ditiadakan dengan harapan bisa menambah kuantitas ya, yang dulunya hanya sekitar 5.900 sekian, hampir 6.000, yaitu 4 kali lipatnya lebih banyaknya Mbak. Jadi sampai di tataran 23.900-an, hampir 24.000. Ya, jadi ya karena emang keterbatasan anggaran juga gitu, dan kita menginginkan ada pemerataan supaya banyak yang bisa sekolah, anak-anak kita itu banyak yang bisa sekolah sampai S1. Begitu. Ya. Sebelum kita lebih lanjut lebih dalam, tapi mungkin pemirsa setia Surabaya TV kepengen tahu dasar apa yang memang memperkuat keinginan dan keyakinan para teman-teman dari anggota Komisi D terutama untuk menambah kuotanya dari yang awalnya sekitar 5.000 menjadi hampir 24.000. Ya. Kami itu eksekutif sama legislatif Mbak ya. IPM Surabaya salah satu unsur dari untuk IPM itu kan pendidikan, lamanya bersekolah itu ya. IPM Surabaya itu kan kita ingin menaikkan IPM di kota Surabaya ya, walaupun dari tahun ke tahun tetap ada kenaikan walaupun sedikit. Lah kita ingin menaikkan lebih banyak lagi, dasarnya seperti itu. Makanya kita kepinginnya anak-anak kita ya di dalam keluarga itu ada yang bisa sekolah sampai S1 walaupun itu dari keluarga gamis atau pramis yang mohon maaf untuk biaya hidup saja kan kadang itu juga masih kurang ya. Jadi makanya ya waktu ada omongan gimana supaya itu ditingkatkan secara kuantitas, jadi kita setuju. Cuma waktu itu kita juga memberi garis bawah gitu ya, bahwasanya yang lama-lama itu masih mengikuti aturan lama. Ya, jadi jangan sampai yang lama-lama itu karena ada ini ya, karena ada yang baru ini akhirnya mereka jadi kebingungan gitu ya. Itu jadi kita mengunderline yang itu ya, yang lama itu harus bisa tetap, dalam artian biayanya itu jangan sampai kemudian yang lama itu karena ada ini kemudian ada tambahan untuk nambah kekurangannya. Kan ada nih yang kebetulan kemarin saya itu dicurhati juga anak-anak kita yang di UNER
ya di FISIP UNER UKT kita itu udah 6 juta Bu gitu ya. Kalau itu diturunkan 2,5 juta, kekurangannya ini dari mana? Seperti itu Iya, ya, Bu. ya kekurangannya dari mana? Jadi kita tegaskan bahwasanya jangan sampai ada orang tua kebingungan untuk mencarikan kekurangannya itu. Dengan cara apa ya, kita bahas bersama-sama ya, antara pihak pemerintah kota dengan pihak universitas gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan ini ya, karena bagaimanapun pendidikan itu penting gitu ya, dan anak-anak ini anak-anak kita bersama, jadi ya harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tetap, Komisi D itu tetap mendorong pemerintah kota untuk tidak sampai harus orang tua ini kekurangannya sampai kemudian mencari-cari, kemudian akhirnya saking kepinginnya anaknya sekolah gitu ya, kuliah, kemudian dipinjamkan di pinjaman online yang nanti akan malah menimbulkan masalah baru. Ya, jadi harus ada solusi terhadap ini. Dan kemarin kita sudah memanggil dinas terkait ya untuk bisa menjembatani ya opo kekurangannya ini untuk anak-anak yang sudah berjalan yang existing itu ya. Yang existing itu kan yang UKT-nya di atas 2,5 juta itu ada sekitar 1.000, hampir 1.800-an, 1.700 sekian, hampir 1.800-an. Untuk itu penerima manfaat yang sedang berjalan ini rata-rata UKT-nya berapa sih Bu nominalnya? Yang di bawah 2,5 juta, jadi mulai dari 2,5 juta sampai di bawah itu ada sekitaran 600-an. Terus kemudian yang di atas 2,5 juta, yang tadi saya bilang 1.800 itu. Oke, jadi lebih banyak yang nilai UKT-nya di atas 2,5 ya. Dan ini yang masih menjadi PR dan permasalahan ya. Iya, tapi insya Allah kita sudah memberikan masukan ya, harus dicarikan jalan keluar. Dan saya menganggapnya Surabaya ini kan tidak kekurangan sumber daya manusia yang di menengah atas ya. Nah, ini kan kita itu harus bisa melihat bahwasanya ini itu anak generasi kita ke depan. Betul. Pendidikan itu penting ya, jadi harus dipikirkan bersama antara pemerintah dan masyarakat semua. Tidak bisa kemudian semua dibebankan kepada pemerintah, tidak bisa semua kemudian masyarakat yang nggak punya yang harus disuruh mikir kan gitu. Jadi harus bersama-sama kita membangun kota Surabaya itu. Jadi mungkin sekali lagi untuk memastikan untuk penerimaan yang baru dan juga yang sudah berjalan ini akhirnya disamaratakan menjadi 2,5 seperti itu ya. Dari Perwali yang baru itu seperti itu. Tapi di Perwali itu ada kelonggaran. Ya, kalau dulu itu kan sudah kalau sudah dapat beasiswa Surabaya Tangguh nggak bisa mendapat beasiswa yang lainnya. Yang lainnya tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung. Tapi Perwali yang baru ini nanti memungkinkan untuk ada dari yang lain, gitu ya. Inilah yang harus nanti kita rembuk secara bersama-sama. Dan kami di DPRD Kota Surabaya itu juga menghimbau ya. Jadi pemerintah kota ini harus silaturahmi lah, harus silaturahmi dengan universitas-universitas di mana anak-anak kita itu sekolah ya, kuliah ya. Kalau di Surabaya itu ada sekitar 15 PTN. Kalau kemarin kan hanya PTN ya. Nanti yang di 2026 ini ada PTS-nya. Melibatkan swasta juga. Melibatkan PTS juga yang kemarin infonya ada 29 perguruan tinggi yang sudah MOU ya. Nah, yang ke depan ini kita juga harus mensosialisasikan benar bahwasanya pemerintah itu hanya bisa bantu UKT 2,5 juta. Ya, harus benar-benar yang masuk itu harus benar-benar keluarga yang nggak mampu ya. Kuliah sekarang itu kan untuk pembayaran uang kuliah tunggal itu kan dilihat dari beberapa spek ya, sampai kemudian ada yang sampai UKT-nya hanya 500.000 sampai ada yang UKT-nya 24 juta, ada itu Mbak.
kalau saya melihatnya itu suatu hal yang menurut saya itu sudah apa ya, sudah berimbang gitu ya. Yang kaya ya bayarnya UKT-nya tinggi, yang nggak punya ya ada yang sampai 500.000 rupiah satu semester, 6 bulan nggak sampai 100.000 kan ya, karena emang benar-benar anak ini nggak mampu, dari keluarga nggak mampu. Dan untuk pembayaran UKT ini kan banyak komponennya. Universitas itu melihat beberapa komponen ya, mulai dari pembayaran listriknya berapa, bayar PDAM-nya berapa, Penghasilan orang tua juga, penghasilan orang tua, penghasilan dua-duanya, baik orang tua perempuan, orang tua laki. Kemudian dilihat juga foto rumah, nampak depan, nampak belakang, bagian tengah. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah suatu bentuk yang pas untuk menentukan kira-kira orang tua ini mampunya seberapa, kan gitu ya. Kan ndak elok kemudian ya bayar UKT hanya 500.000, ternyata listriknya habisnya banyak karena rumahnya besar mungkin. Kalaupun tidak besar pakai AC begitu kan. Jadi penyesuaiannya memang menurut Penyesuaiannya, sudah tepat ya, dan juga sebelumnya sudah dilakukan dari pihak kampus-kampus. Iya. Dan Bu Zuro juga tadi sempat mengatakan kalau nggak salah tahun 2026 sudah akan ada MOU dengan 29 PTS. Iya, Nah, PTS sudah MOU gimana? dengan pemerintah kota. Karena seperti yang kita ketahui harusnya PTS biasanya ya normalnya harganya sedikit lebih mahal daripada PTN. Sementara sudah ada penyesuaian, nilainya turun menjadi 2,5. Itu gimana kerjasama antara PTN dan juga PTS, Bu? Ya, untuk PTS yang MOU dengan pemerintah kota sudah disosialisasikan. Oke. Ya, jadi mereka yang sudah MOU mestinya sudah memahami bahwasanya kemampuan pemerintah kota sekitar 2,5. Nah, nanti sisanya maksimal. ini seperti apa, Bu? Apakah ada subsidi dari PTS atau seperti apa, Bu? Lah, kalau mereka itu misalnya sudah paham tentang ini, sudah disosialisasikan tentang ini, mestinya kan mereka juga akan kan yang tadi yang aku bilang ya, kalau dia ada di desil 1, desil 2 nggak mampu, nah otomatis itu kan UKT-nya akan lebih rendah. Oh, oke. Ya, Jadi gitu pihak kan. Universitas yang akan melakukan penyesuaian harga UKT. Penyesuaian harga UKT seperti Oke, itu. Dan itu sudah ada tertuang di MOU ya, Bu? Iya, seperti itu. Sehingga Jadi nanti, mungkin pemirsa setia Surabaya TV yang menjadi penerima manfaat mungkin butuh kepastian sekali lagi ya, Bu ya. Masih harus nomboi nggak sih, Bu, sebetulnya? Kalau dilihat dari MOU-nya harusnya nggak nomboi ya. Sudah enggak ya, UKT ya, seharusnya. UKT ya. Tapi kalau yang bulanan yang 300.000 itu kan emang apa ya, itu bantuan kita ya, Pak. Turun ya, Ibu, Maksudnya dari 500 dari ke 500 ke 300. Oke, itu per bulan ya, per Bu, ya? bulan Lalu seperti yang tadi itu. ditiadakan apa, Ibu? 750 yang per semester. Kalau yang dulu itu per semester ada 750 per 6 bulan. Mungkin dipakai untuk apa? Biaya kuliah yang dalam artian beli bahan untuk perkuliahannya seperti itu. Oke. Jadi Ya. untuk kekhawatiran penerima manfaat sejauh ini kalau soal nombok itu seharusnya sudah tidak, karena sudah ada MOU. Iya, kan? UKT-nya itu ya, UKT-nya itu seharusnya sudah tidak ada nombok dan ada komunikasi gitu ya. Jadi benar-benar kemarin kita informasikan terutama yang lama. Ya, kalau yang baru ini kan mau akan yang hampir 24.000 itu ya, itu kan mau akan nanti otomatis itu mungkin seleksinya tambah ketat gitu ya, seleksinya tambah ketat ya. Mudah-mudahan juga benar-benar yang terseleksi ini dari keluarga yang tidak mampu, Tepat sasaran. Dan tentu diusahakan juga supaya yang sudah berjalan tidak tiba-tiba berhenti tengah jalan. Iya, karena betul. adanya ya nombok-nombok itu seperti itu ya, Bu, ya. Jadi yang itu kemarin kita sudah diinformasikan juga harus mencarikan jalan keluar andai universitas ini tidak berkenan untuk menurunkan UKT-nya. Oke. Ya, nggak tahu nanti dari CSR perusahaan atau dari infak sodakoh para orang-orang kaya yang ada di kota Surabaya
Kita berharapnya seperti itu sih Mbak. Oke. Atau mungkin nanti anggaran itu kan tidak selalu sama ya. Kita ada dua PAK gitu ya, ada PAK. Nah kalau misalnya PAD Kota Surabaya dapatnya banyak gitu ya, lebih banyak gitu ya, kita bisa untuk menambah anggaran untuk beasiswa Surabaya Tangguh. Kan kemarin itu kita ngedoknya itu sudah 192,8 M. Oke. Ya, untuk 2026 Itu naik ini. atau turun Bu dari anggaran? Naik lah. Naik jauh sekali ya Bu, Naik, walaupun ya. nilai UKT-nya sudah turun ya. Betul. Itu naik. Jadi anggaran fungsi pendidikan kita itu 20,9% dari APBD Kota Surabaya. Oh, oke. Ya. Nah, Jadi, tadi Ibu juga sudah sebutkan ya, dari 5.000 menjadi 24.000 itu kan naiknya signifikan sekali ya Bu ya. 5.908. Hampir 6.000 ya. Iya. Jadi hampir 24.000, 4 kali lipatnya loh Mbak. Iya. Nah, itu apa Ibu indikator penerimaannya? Adakah perbedaan dari yang dulu hampir 6.000 sekarang menjadi hampir 24.000? Apakah indikatornya hanya siswa atau mahasiswa pramiskin dan miskin, atau yang berprestasi, atau yang seperti apa Bu? Oh enggak, kalau awal-awal dulu memang kan ada yang berprestasi ya. Iya. Lah kalau yang ini nggak ada yang dia punya prestasi atau seperti apa. Tapi memang setelah dia mendapatkan beasiswa, diharapkan untuk IP-nya itu ya janganlah kemudian turun gitu kan ya. Jadi ada syarat juga ya dalam Iya, mendapatkan beasiswa itu ini. kalau misalnya dia turun itu ya ada itunya juga, konsekuensinya ada ya, Bu, ya? konsekuensinya. Oke. Ya, jadi tetap untuk penerimaan itu kriterianya sama, hanya satu yang agak berbeda, yang kalau dulu itu kan nggak boleh menerima beasiswa dari lain. Nah saat ini di Perwalinya itu ada kelonggaran, masih bisa ya, karena itu tadi kita juga memahami bahwasanya 2,5 juta itu ada yang kurang gitu ya, Betul. kita paham betul ya. Cuma saat ini kemampuan pemerintah Kota Surabaya masih sekian ya. Nanti kalau PAD kita bertambah ya insya Allah bisalah itu dirubah. Toh hal-hal yang seperti itu selalu Ada pembaruan ada ya? pembaruan, iya. Bu, sebelum ada keputusan untuk menyesuaikan nilai UKT ini sudah ada sosialisasi nggak sih Bu? Seingat saya kita sudah di waktu 2025 saat pembahasan anggaran kita sudah sosialisasi juga. Waktu itu kita juga sudah pernah diwawancarai juga ya, dan ditulis juga gitu nggih. Insya Allah sudah, cuma kan memang kadang-kadang kita itu jarang mau untuk membaca secara keseluruhan. Lengkap, Apa ya. sing dimaksud iki. Kemudian mahasiswa itu kan punya grup ya. Nah ini informasi dari dinas terkait ini sudah disosialisasikan ke mahasiswanya, sudah Bu gitu. Jadi ya. responnya tapi seperti apa Bu? Ya itu tadi Macam-macam responnya ada yang kaget, kemudian ada yang khawatir. Betul. Kalau misalnya UKT-nya yang tadi saya bilang yang di atas 2,5 itu tadi, Itu ini was-was kurangnya ya, Bu, ini ditomboki atau gimana? Ya. Tapi kemarin pas saat kita hearing dengan dinas terkait Disbud Porapar, kita sudah memastikan ojo sampai keluarga atau orang tua nomboki, apalagi dengan cara dihutang-hutangkan. Oke. Jadi harus ada komunikasi baik dengan orang tua, dengan pemerintah kota ya, ataupun dengan kami selaku wakil dari rakyat ya, wakil dari mereka untuk bisa menjembatani ini ya. Jangan sampai di tengah jalan yang existing itu loh Mbak, yang sudah berjalan ya. jangan sampai kemudian putus atau hutang yang akhirnya bisa menimbulkan masalah baru. Oke, jadi Tapi kita sih berharap ya ada up gitu ya. Ekonomi itu kan nggak selalu begini. Betul. Ya barangkali ya mereka mampu untuk begitu ya, kita bersyukur banget ya. Jadi di dalam kitab yang saya yakini, kalau kita itu
beriman dan bertakwa, maka Allah itu akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi ya. Tapi itu tadi Mbak syaratnya yakin. Iman itu kan yakin ya. Yakin. Takwa melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yakin ya Mbak itu. Nah, itu kan kadang-kadang manusia itu nggak yakin gitu ya. Kemudian tidak melaksanakan perintah Tuhannya. Takwa juga. Nggak menjauhi larangannya. Nah, akhirnya yang namanya keberkahan dalam hidup. Berkah itu kan walaupun sedikit tapi dirasa cukup. Nah, itu namanya berkah. Jadi berkah itu tidak harus kita punya uang banyak, punya gini banyak. Jadi berkah itu walaupun sedikit tapi itu kok sepertinya nggak habis-habis begitu. Oke. Ya. Nah, kita kembali lagi soal hearing, berarti hampir dapat dipastikan hasil dari hearing kemarin adalah mengusahakan agar yang UKT-nya terutama di atas 2,5 tidak nombok. Tidak nombok itu, ya? Dan tidak sampai putus di tengah jalan. Nah, mungkin yang menerima beasiswa ini kan dari berbagai jurusan ya Bu ya. Mungkin salah satunya ada dari kedokteran yang seperti kita ketahui UKT-nya luar biasa sekali. Oh iya. Nah, itu seperti apa Bu? Apakah gimana? Karena itu kan selisihnya pasti jauh lah ya Bu. Apakah ada kesepakatan dengan kampus atau masih ada nombok sedikit-sedikit atau gimana nih Bu? Ya, kita usahakan tetap bisa diselesaikan. Jadi harus dari pemerintah kota harus ada silaturahmi itu Mbak ke kampus itu ya. Ya nanti kalau misalnya dari anak FK yang ada yang seperti itu monggo ke kami. Kalau misalnya masih disuruh nombok-nombok gitu ya. Tapi juga akan kita lihat ya kondisi keluarga ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, UKT itu melihat juga kemampuan keluarga. Ya, kalau anak saya kebetulan kan anak saya di kedokteran nih, UKT-nya paling tinggi Mbak, 24 juta gitu ya. Tapi ada juga temannya anakku itu yang hanya UKT-nya cuma 2 juta. Oh, ada gitu. ya Bu ya? Ada gitu ya. Jadi walaupun di kedokteran kalau dia itu keluarganya nggak mampu, ada kan ya anak-anak yang nggak mampu terus masuk di kedokteran itu ada. Ya, termasuk aku dulu itu bukan orang yang bapakku itu mampu gitu ya. Jadi dulu itu kan ada super smart ya, super smart. Kemudian ada biaya beasiswa buku EGC. Oh, dokter juga salah satu yang Saya dapat beasiswa super smart. Oke. Seperti itu. Terus kemudian juga kita dalam memaknai gaya hidup ya. Kalau sudah ngomong gaya hidup dikasih uang berapapun tidak habis, cukup. Iya. Ya. Tapi kalau kita itu menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Oh aku punya uang segini. Gimana caranya supaya dengan uang segini itu kita cukup. Nah, atau kemudian mahasiswa itu kan sekarang banyak jaringan ya, bisa mencari kerja sampingan yang tidak mengganggu aktivitas kegiatan perkuliahan. Iya, termasuk harus aktif di kegiatan kemahasiswaan itu. Ya, begitu. Ini aktif sejak kapan nanti dokter rencananya? Apanya? UKT ini, penerimaan yang periode tahun ini ya? Februari itu akan ada penerimaan beasiswa Surabaya Tangguh sejak itu. Oke, sejak Februari nanti. Nah, untuk yang sudah berjalan, yang existing ini apabila nanti di tengah-tengah jalan menemui case ternyata masih harus nombok, laporannya harus kemana Ibu? Boleh ke Komisi D. Boleh ke teman-teman Komisi D, DPRD Kota Surabaya. Boleh kita membuka diri. Kita kemarin itu sudah bikin posko saja gitu ya. Jadi harus dicarikanlah penyelesaiannya ya. Jadi jangan sampai kita itu sudah bikin program malah jadi blunder kan gitu ya. Kita berkomitmen untuk mengawal ini Mbak. Ya. Karena memang kan IPM dengan IPM kita yang meningkat itu kalau sumber daya manusianya bagus, insya Allah kota Surabaya itu juga makin bagus juga pembangunannya. Jadi pembangunan itu kan ada pembangunan infrastruktur, ada pembangunan manusianya. Nah kita ini harus memperbaiki nih SDM kita ya biar nanti ke depan yang 2045 digadang-gadang jadi Indonesia emas itu kita nggak cemas gitu loh mulai ya. Dari sekarang ini salah satunya dengan menambah harus kuota penerimaan ini ya. Mempersiapkan sumber daya manusianya itu harus dipersiapkan dengan bagus gitu ya. Dan kita sih berharap kuliah itu nggak hanya sekedar pokoknya aku duwe ijazah gitu ya. Penting sarjana. Yang penting sarjana.
tapi kemudian setelah itu mereka tidak mempunyai karakter-karakter atau sifat mental seorang sarjana. Oke. Gitu. Selain dampak jauh nanti di 2045 emas, Bu, apa yang diharapkan bagi teman-teman penerima manfaat beasiswa Pemuda Tangguh ini setelah mereka lulus nanti, Bu? Ya, orang itu kalau dididik dengan benar di lingkungan yang benar, ya, dengan banyak hambatan dan tantangan, otomatis mereka itu nanti akan kuat di segala medan gitu ya. Jadi kita berharapnya, nah ini kan nih ada tantangan nih ya, kuliah UKT-nya diturunkan lah. Itu jangan kemudian tantangan hambatan ini dijadikan sebagai alasan untuk berhenti untuk gitu berhenti ya. Harus ada harus bisa beradaptasi. Gimana caranya? Ya tetap harus bisa berjuang, harus bisa meng-up diri kita. Lah itu yang kita harapkan nanti ke depan, generasi-generasi kita itu harus kuat gitu ya. Tantangan ke depan ini nggak tambah enak gitu ya. Tambah sulit ya. juga. Okay. Jadi kayak saya melihatnya mutiara itu jadi kinclong kayak begitu, bukan kemudian dengan remeh dibuat dengan cara yang lemah gemulai, enggak, tapi dia ditempa rupa ya. Ditempa dia Pak Noah, semakin dia penempaannya itu banyak ya, mutiara yang dihasilkan itu semakin kualitasnya semakin bagus. Lah saya berharap anak-anak kita yang saat ini seperti ini ya, itu harus bisa menempah diri lebih bagus lagi dengan kondisi apapun, harus bisa beradaptasi dan harus bisa sukses. Ya itunya yang tadi tak bilang, harus yakin dan ada iman dan takwa. Iman itu keyakinan ya, takwa itu tadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau itu ada di dalam hati kita semua, saya yakin Mbak, kita tuh nggak akan kekurangan generasi yang nggak benar gitu lah. Okay. Terus jangan diartikan bahwasanya iman dan takwa itu milik salah satu agama, enggak. Semua agama ya, semua agama itu kan punya keyakinan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan ketakwaan sesuai dengan kepercayaannya itu, kan gitu Mbak ya. Nah, kalau ini dipakai, salah Mbak, sukses sesuai namanya menjadi pemuda tangguh sesuai nama beasiswanya. Pemuda tangguh sesuai. Jadi kita berharap harus tangguh di medan apapun, dengan hambatan dan tantangan yang apapun, kita berharap seperti itu ya Bu ya. Nah seperti yang Dr. Suro katakan, nanti penularannya sudah mulai di bulan Februari, mungkin Insya Allah akan ada pembukaan di bulan Februari. Nah ini mungkin pemirsa setia Surabaya TV, orang tuanya atau mungkin selaku yang nonton ini calon mahasiswanya, kalau mau mencari tahu informasi lebih lanjut tentang beasiswa Pemuda Tangguh, mencari tahunya kemana Ibu? Ada IG Kota Surabaya, ada Instagram Kota Surabaya, IG Kota Surabaya, di Disput Porapar juga ada. Dan itu akan mulai penerimaannya start per Februari 2026. Ya. Baik, terakhir Bu Zuro, sebagai pesan-pesan kepada wali murid dan juga mahasiswa baik yang sudah berjalan ataupun yang baru mau berjalan tahun 2026 ini, apa pesannya walaupun UKT turun, harus seperti apa nih Bu? Ya. Tadi sudah disepil sedikit-sedikit ya. Jadi ya memang kita sih karena kuantitasnya yang kita tambah itu ada penurunan UKT, kita berharap dengan penurunan ini tidak membuat orang tua siswa, orang tua atau mahasiswa itu menjadi lemah. Jadi tetap harus kuat di dalam menghadapi apapun yang ada, apapun tantangan dan hambatan selama kuliah gitu ya. Dan yakin bahwasanya setiap permasalahan itu, setiap kesulitan itu pasti ada penyelesaiannya gitu ya. Kalau kita yakin bahwasanya nanti itu kita akan menjadi orang sukses, yakin itu harus ada di dalam dada kita semua, harus ada di dalam hati semua, dan iman dan takwa harus selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin itu ya.
Baik, terima kasih banyak Dr. Zuro atas waktu dan kesempatannya. Tentu pemirsa kita doakan agar teman-teman penerima beasiswa yang sudah berjalan bisa segera menyelesaikan dengan baik, dengan tepat waktu, dan juga menjadi penerus generasi emas 2045. Baik juga dengan teman-teman yang baru akan mau masuk nih Februari 2026 agar bisa menyelesaikan, memulai pendidikan menjadi pemuda yang tangguh seperti itu. Terima kasih Dr. Zuro atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata saya Fanya Celia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.